Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, siswa SD kelas 6 di seluruh DIY. Ini adalah kita akan sama-sama belajar ya tentang kisi-kisi dan materi ujian sekolah berstandar daerah 2026. Jadi di sebelah kiri ada nomor, kemudian materi pokok, ada indikator dan penjelasan materi. Oke ya, kita pelan-pelan membahas satu persatu untuk nomor satu dulu. Jadi nomor satu ini adalah tentang Quran Surat Al-Hujurat ya, ayat 13. Kemudian apa poinnya? Indikatornya adalah menentukan pesan pokok. Jadi setiap materi Al-Quran yang kita pelajari tujuannya adalah kita tahu apa pesan pokoknya ya. Selain mungkin kita tahu tajwidnya, kita tahu artinya, kemudian kita bisa membacanya, nah, kita juga harus tahu apa pesan yang Allah berikan kepada kita. Paling tidak ada 4 poin yang saya rangkum. Yang pertama adalah ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Jadi saya beri garis bawah sebagai kata kunci dzakari wa unsa yang artinya adalah juga saya berikan warna merah yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian di kalimat berikutnya wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Jadi anak-anak nanti diingat-ingat aja ya di garis merah. Kecuali anak-anak sudah hafal semuanya arti dan ayatnya. Tapi kalau belum hafal dalam waktu dekat bisa dijadikan sebagai clue atau kata kunci di di ayat yang diberi garis bawah. Kemudian inna akramakum mindallahi atqakum. Atqakum artinya orang yang paling bertakwa. Dan selanjutnya adalah innallaha alimun khabirun. Alimun maha mengetahui, khabirun maha teliti. Tentu saja nanti otomatis pesan pokoknya adalah tidak jauh dari kata-kata yang ada di sini ya. Ya, kalaupun jauh, anak-anak bisa menganalisis kira-kira poinnya di mana. Itu yang pertama. Jadi menentukan pesan pokoknya. Akan lebih mudah menentukan pesan pokok itu kalau kita tahu artinya. Kalau tidak tahu artinya sama sekali, ya kemungkinan akan kesulitan. Prediksi soalnya akan ditampilkan salah satu dari 4 ini. Kemudian teman-teman anak-anak mencari kata kuncinya atau pesan pokoknya. Ya, kata kuncinya yang di garis bawah ini bisa dihafalkan. Kemudian nomor 2 yaitu surat At-Tin. Targetnya di sini adalah menunjukkan ayat sebelum atau sesudahnya. Oh, berarti melanjutkan bisa atau ditanyakan sebelum ayat yang tertulis. Juga bisa ya. Jadi kuncinya bagaimana agar bisa mengerjakan? Pastinya ya harus hafal. Harus hafal surat At-Tin. Harus hafal surat At-Tin. Misalnya wahadzal baladil amin. Nah, kalau setelahnya mungkin lebih mudah ya. Karena jawabannya adalah laqad khalaqnal. Nah, tapi kalau sebelumnya ya tentu kuncinya biar bisa mengerjakan harus hafal. Oke, di sini juga ada tambahannya ya. Apa poinnya dari surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Nomor 3, hadis keberagaman silaturahmi atau keutamaan memberi. Jadi poinnya di sini atau indikatornya adalah menentukan perilaku. Kalau menentukan perilaku itu mungkin ditampilkan sebuah hadis atau arti hadis, kemudian kita menentukan perilaku apa dari hadis tersebut. Nah, kalau perilaku itu kita bermain logika ya, tapi logikanya yang harus nyambung dengan makna itu. Dan di sini juga disiapkan ya hadis silaturahmi, misalnya man la yarham la yurham. Ada hadis memberi al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Kalau melihat indikator ini, tugas anak-anak hanyalah menentukan perilaku ya, enggak pada sampai level menanyakan ini hadis apa. Tapi nggak tahu ya oleh si pembuat soal seperti apa. Kemudian nomor 4, surat Al-Ma'un menentukan ayat surat Al-Ma'un. Menentukan ayat itu bisa saja ditampilkan dalam sebuah pernyataan atau 4 pernyataan yang salah satunya adalah surat Al-Ma'un.
Sedangkan yang 3 yang lainnya itu surat selain Al-Ma'un. Nanti anak-anak diminta untuk memastikan yang mana yang merupakan surat Al-Ma'un. Itu bisa jadi. Atau bisa juga ditampilkan sebuah arti ayat, kemudian anak-anak untuk menyimpulkan perilaku apa yang pantas dilakukan dari arti ayat tersebut. Ya. Atau bisa sebaliknya. Ada sebuah kasus yang menafsirkan atau mencerminkan sebuah perilaku dari ayat tertentu surat Al-Ma'un. Kemudian anak-anak diminta menunjukkan itu adalah perilaku dari ayat berapa. Maka cara terbaiknya agar bisa mengerjakan soal ini adalah hafal ayat dan artinya. Jadi di sini sudah disiapkan ayatnya dan juga artinya. Kemudian nomor 5 Al-Baqarah ayat 256. Tujuannya adalah mengidentifikasi artinya dengan benar. Berarti kita harus tahu artinya. Kalau harus tahu artinya, caranya adalah dengan menghafalkan. Namun demikian, ini sudah saya berikan perkiraan ya. Perkiraan pertama mungkin bisa di ayat awal ayat ini ya. Ada kata la ikraha fiddin yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Kemudian fama yakfur bitogut yang artinya barang siapa yang ingkar kepada togut. Nah, maka kemungkinan dalam soal itu bisa jadi dituliskan seluruhnya, bisa jadi hanya sebagian atau potongan ayat tertentu, kemudian digarisbawahi, ditanyakan arti yang digarisbawahi itu seperti apa. Ini sudah disiapkan 2 prediksi ya, yang namanya juga prediksi. Nah, seperti apa nanti keluarnya ya tergantung pembuat soalnya. Kemudian nomor 6, surat Ali Imran ayat 64. Yaitu murid dapat menganalisis hukum tajwid. Ya, hukum tajwid. Hukum tajwid memang luas ya, tapi pada kesempatan kali ini sedikit kita membahas tentang hukum tajwid, nun sukun atau tanwin. Nah, di sini sudah kita beri tanda ya pada kalimat yang sawa ini adalah ikhfa, kemudian sebelahnya langsung sawa im bainana ini iklab ya. Lanjut syai'au idgham bi gunnah, kemudian ada ba'dhan arbaban dan seterusnya. Jadi konsepnya untuk paham pastinya anak-anak harus tahu bahwa setiap nun sukun atau tanwin kemudian setelahnya ada huruf tertentu maka dinamakan bacaan tertentu. Tentu bukan di sini untuk kita ulas satu persatu ya. Artinya anak-anak harus hafal huruf ini masuk ke dalam tajwid apa atau ke dalam hukum apa, itu harus hafal ya. Ada idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab, ikhfa, kemudian ada iklab dan idhar ya, ada 6 ya. Dan di sini saya kasih keterangan ya terkait dengan istilah-istilah tajwid ya, meskipun ini hanya simple. Kemudian nomor 7 adalah surat Ad-Duha, arti ayat Ad-Duha, mengidentifikasi ayat. Nah, mengidentifikasi ayat bisa saja ditampilkan berbagai macam ayat, yang salah satunya Ad-Duha, kemudian anak-anak diminta yang mana surat Ad-Duha. Atau mengidentifikasi ayat dan artinya, ditampilkan sebuah ayat, kemudian dicocokkan dengan artinya yang mana. Bagaimana caranya agar bisa mengerjakan soal ini? Pastinya bisa hafal ayat dan artinya. Maka prediksinya mungkin ini ada yang saya beri tanda warna merah ya. Kalau kita bisa menghafalkan seluruhnya akan lebih bagus ya ayat dan artinya. Tapi kalau mengikuti prediksi ini bisa di beberapa yang saya kasih warna merah. Lanjut surat Ad-Duha. Apa yang dilakukan dengan surat Ad-Duha ini, tugas anak-anak adalah mencerminkan pengalaman dari surat Ad-Duha. Jadi kalau pengalaman biasanya disajikan sebuah kisah ya, sebuah cerita, kemudian kita diminta mengidentifikasi ya. Itu termasuk pengamalan ayat berapa, atau kita harus bersikap seperti apa, bisa jadi seperti itu. Makanya di sini saya juga cantumkan poin-poin penting tentang pesan pokok surat Ad-Duha. Kemudian yang ke-9, Asmaul Husna. Asmaul Husna menentukan pasangan Asmaul Husna. Jadi nanti ditampilkan ya,
Ditampilkan nama-nama Asmaul Husna, kemudian dicocokkan dengan artinya. Al-Malik itu yang mana pasangannya, Maharaja, Al-Qudus yang mana pasangannya, dan seterusnya. Tentu kuncinya adalah anak-anak harus hafal Asmaul Husna beserta artinya minimal yang ada di sini. 5 Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Aziz. Jadi cukup dibatasi 5 ini ya, tidak usah menghafalkan yang lain. Kemudian yang 10 adalah iman kepada Rasul. Anak-anak diminta untuk menentukan sifat wajib Rasul. Menentukan sifat wajib itu bisa saja dalam bentuk Arabnya, kemudian artinya, sifatnya, artinya, sifatnya, artinya. Atau bisa juga ditampilkan sebuah sebuah pernyataan yang menunjukkan sikap dari salah satu ini. Jadi anak-anak harus bisa menafsirkan pernyataan itu masuk dalam kategori sifat apa. Apakah jujur, amanah, ya intinya dari 4 poin itu ya. Atau juga bisa disebutkan bahwa Rasulullah memiliki sifat sidik. Berikut ini yang berkaitan dengan sifat sidik dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti itu juga bisa. Baik anak-anak, ini dulu ya. Nanti kita lanjutkan di halaman 11 dan seterusnya.